Selamat pagi, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Gembala dan Jesuat, Gembala Jemaat dari GBIA Agape Kupang. Saya menyampaikan salam sejahtera dan terus menghimbau kita semua agar tetap berjaga-jaga, waspada dan tetap berdoa, terutama kita yang ada di NTT, khususnya di Kota Kupang. Ya, hari ini Kota Kupang masuk zona merah dari penyebaran COVID-19, yaitu Corona. Ya, daripada itu jangan kita takut dan khawatir, karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, bagi kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu sebabnya kita yang sudah di dalam Tuhan, mari kita terus memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita yang berhubung dengan perempuan. Jadi tema kita pada pagi hari ini perempuan Kristen Alkitabiah. Ya, mengapa temanya perempuan Kristen Alkitabiah? Karena secara implisit ini menyatakan bahwa ada perempuan Kristen yang tidak Alkitabiah. Lalu seperti apakah perempuan Kristen Alkitabiah dan seperti apakah perempuan Kristen yang tidak Alkitabiah? Perempuan Kristen yang Alkitabiah tentu mematuhi segala ketetapan aturan di dalam Alkitab. Ya, firman-firman di dalam Alkitab dipatuhi dan diterapkan, diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Sedangkan perempuan Kristen yang tidak Alkitabiah, ya, dia mengikuti rule atau rule mode dari dunia. Ya, jadi style dan segala macam mengikuti pola-pola dunia dan menjadi wanita Kristen hanya berdasarkan insting dan intuisi dalam dirinya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada kita mengenai perempuan Kristen Alkitabiah. Baik, pagi ini saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, silahkan dibaca. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya. Jadi bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, ya, sesuai dengan tema kita, perempuan Kristen Alkitabiah. Jadi kita akan menekankan pada poin perempuan. Ya. Nah, di bagian firman Tuhan yang kita baca ini, Alkitab katakan, Rasul Paulus menyampaikan bahwa orang Kristen Alkitabiah harus memahami mengenai sebuah hierarki dalam kehidupan horizontal atau dalam kehidupan sosial. Ya, jadi di sini Rasul Paulus menekankan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Jadi ini hal ini. Jadi jemaat perlu mengetahui hal ini, bahwa jemaat dan orang Kristen, bahwa kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Yaitu kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Artinya Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, ketiganya adalah satu, ya, yaitu sehakikat, yaitu Allah. Artinya mereka sehakikat. Namun ketika dalam Korintus ini berbicara bahwa kepala dari, ya, Kristus adalah Allah, ini berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab atau peran dan tanggung jawab ketika Kristus berinkarnasi ke dunia, sepenuhnya ia tunduk kepada kehendak Allah. Itu sebabnya dalam doanya dia, kalimat akhir dari penutup doanya, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, jadi dia juga tunduk sepenuhnya. Nah, ketundukan Kristus menjadi satu gambaran
bagi kehidupan sosial kita hari ini. Ya, terutama untuk perempuan, ketundukan perempuan harus sama seperti ketundukan Kristus kepada Allah. Demikian juga ketundukan laki-laki kepada Kristus sama seperti ketundukan Kristus kepada Allah. Jadi Kristus telah memberikan contoh kepada kita bagaimana ketundukan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi berhubung pagi hari ini tema kita perempuan Kristen Alkitabiah, maka coba kita lihat di dalam penekanan poin, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Nah, perempuan Kristen Alkitabiah harus betul-betul memahami akan hal ini, bahwa kepala dari perempuan Kristen yang Alkitabiah ialah laki-laki. Nah, saya akan membahas 3 poin, ya, 3 poin yang penting, ya, poin utama. Poin yang pertama yaitu perempuan dalam penciptaan, ya. Kemudian poin yang kedua perempuan dalam keseharian, dan yang ketiga perempuan dalam jemaat. Nah, kita akan mulai dari poin yang pertama, perempuan dalam penciptaan. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa perempuan diciptakan, ya, dari laki-laki. Artinya sebelum Adam diciptakan, Hawa, ya, Hawa belum ada. Artinya penciptaan Hawa tidak bersamaan dengan penciptaan Adam. Ya, hal tersebut bisa kita lihat di dalam surat 1 Korintus 11. Ya, kita bisa lihat 1 Korintus 11 ayat 8. Dikatakan di situ, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ya, perempuan berasal dari laki-laki. Jadi bagian ini menjelaskan perempuan berasal dari laki-laki. Nah, apabila kita melihat kronologi penciptaan di dalam Alkitab, ya, Kejadian pasal 2 ayat 21, ya, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jadi ini hal yang harus kita pahami, bahwa perempuan diciptakan sesudah, ya, penciptaan laki-laki atau penciptaan Adam. Jadi Hawa diciptakan, kalau Adam diciptakan dari debu tanah, maka Hawa, ya, diciptakan dari tulang rusuk, dari tulang rusuk Adam. Jadi Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, jadi itu sebabnya di dalam surat 1 Timotius 2 ayat 13, coba kita buka Alkitab kita dalam surat 1 Timotius 2 ayat 13, ya. Surat 1 Timotius 2 ayat 13, kita bisa perhatikan di situ di dalam Alkitab kita. Ya, mari kita lihat Alkitab kita 1 Timotius pasal 2, ya, ayat yang ke 13 dikatakan, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ya, jadi perempuan dalam penciptaan, kita lihat bahwa perempuan diciptakan, ya, dari Adam, ya, dari tulang rusuk. Alkitab katakan perempuan berasal dari laki-laki. Ya, di dalam surat 1 Korintus 11 ayat 8 yang tadi kita baca, bahwa perempuan berasal dari laki-laki. Nah, itu sebabnya kita lihat bahwa perempuan diciptakan, ya, perempuan diciptakan dari laki-laki. Nah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, dan itu sebabnya di dalam surat 1 Korintus 11, ya, ayat yang ketiga ditekankan, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Nah, ya, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 ditekankan bahwa tujuan perempuan diciptakan sebagai penolong. Nah, ini para wanita harus paham, ya, tujuan penciptaan dari perempuan sebagai penolong. Jadi perempuan diciptakan sebagai penolong, bukan sebagai pemimpin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan Kristen Alkitabiah harus betul-betul memahami ini, ya, bahwa
mereka diciptakan, ya, mereka diciptakan berasal dari laki-laki. 1 Korintus pasal 11 ayat 8. Dan yang kedua, mereka diciptakan sebagai penolong. Ya. Ketiga, mereka diciptakan dari tulang rusuk. Artinya, ya, mereka harus dilindungi oleh laki-laki. Dan yang terakhir, mereka harus paham bahwa kepala dari perempuan adalah laki-laki. Kalau perempuan Kristen memahami hal ini, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan berjemaat. Ya, yang menjadi masalah, ada banyak perempuan Kristen yang tidak memahami ini sehingga mereka hidup secara tidak Alkitabiah. Ya, sehingga mereka hidup secara tidak Alkitabiah. Nah, ini poin yang pertama yang kita bahas, bahwa perempuan dalam penciptaan. Ini perempuan Kristen Alkitabiah yang pertama, ya, perempuan dalam penciptaan. Jadi dalam penciptaan, ya, perempuan diciptakan sesudah Adam. Perempuan berasal dari laki-laki. Ya, perempuan berasal dari laki-laki. Perempuan diciptakan sebagai penolong. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan kepala dari perempuan adalah laki-laki. Ya, jadi ini harus betul-betul dimengerti. Nah, poin yang kedua, perempuan dalam keseharian. Nah, perempuan Kristen yang sudah sungguh-sungguh lahir baru harus memahami prinsip kehidupan perempuan Kristen dalam keseharian. Nah, di dalam surat Titus, ya, kalau kita lihat, kita perhatikan di dalam surat Titus, mari kita lihat surat Titus pasal yang kedua, ya, kita bisa lihat di situ mulai dari ayat 3. Demikian juga perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Nah, ini penting, ya. Jadi perempuan yang tua, ya, hidup hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Kata ibadah ini godly, artinya saleh. Jadi perempuan yang tua, yang Alkitabiah, ya, hidup saleh, ya, dan menjadi contoh bagi perempuan muda, menjadi teladan bagi perempuan muda, ya. Nah, dan perempuan muda diminta di sini harus mengasihi suami dan anak-anaknya, ya, hidup bijaksana. Nah, ini penting. Ya, kalau perempuan tidak hidup bijaksana, ini bisa menjadi persoalan dalam rumah tangga. Bijaksana artinya orang yang bisa mengambil keputusan, mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmat. Ya, kemudian suci, ya, artinya bersih, rajin mengatur rumah tangganya, mengatur rumah tangga, ya, bukan sibuk dengan rumah tangga orang, sibuk bergosip dan sebagainya, ya, mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami. Ya, jadi baik hati, ya, ini perlu juga baik hati. Perempuan juga perlu baik hati. Ya, kalau tidak baik hati bisa berantem terus dalam hidup rumah tangga. Nah, jadi perempuan dalam kehidupan sosial. Nah, ini yang tadi kita sudah lihat bahwa perempuan harus memiliki satu prinsip hidup dalam kehidupan sosial. Yang pertama, dia harus jadi seorang perempuan yang saleh. Yang kedua, dia harus menjadi contoh teladan, ya, bagi perempuan yang lain. Yang kedua, dia harus mengasihi suami dan anak-anaknya. Yang ketiga, dia punya satu kehidupan di mana dia mengurus rumah tangganya dengan baik, ya, dia baik hati, ya, dia baik hati, rajin mengatur. Ini kata rajin, ya. Jadi bukan hanya mengatur, tapi di dalam Alkitab ditambahkan dengan kalimat rajin mengatur rumah tangganya. Ini penting, ya. Jadi perempuan bukan hanya sekedar rajin, ya. Bukan hanya sekedar rajin, tetapi bukan hanya sekedar mengatur rumah tangga, tetapi rajin mengatur rumah tangga. Nah, itu dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian ada aturan-aturan sederhana, ya, yang diterapkan di dalam
prinsip Alkitab. Ada aturan-aturan sederhana. Kalau di dalam surat 1 Korintus 11 ayat 15, perempuan harus berambut panjang. Ya, harus rambut panjang perempuan, jangan rambut pendek. Nanti dikira laki-laki. Ya. Mengapa perempuan harus berambut panjang? Karena Alkitab berkata bahwa di dalam pertemuan jemaat itu malaikat juga hadir menyaksikan pertemuan jemaat, ingin tahu ya apa yang dikhotbahkan dalam sebuah jemaat yang Alkitabiah. Jadi perempuan harus berambut panjang. Kemudian yang berikut ya, perempuan harus memiliki roh lemah lembut. Di dalam surat 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 harus memiliki roh lemah lembut. Nah, kalau rohnya kasar, tidak ada lemah lembut, ya tidak mencontoh, tidak memberi contoh, ya sebagai perempuan Kristen yang Alkitabiah. Ya. Kemudian yang paling penting ialah perempuan menundukkan diri, bukan ditundukkan. Nah, ini harus dipahami. Perempuan harus menundukkan diri. Menundukkan diri karena menundukkan diri. Mengapa dia harus menundukkan diri? Karena kalau dia tidak menundukkan diri, dia akan melanggar prinsip-prinsip Alkitabiah dalam aturan yang Alkitab tetapkan. Nah, bukan dipaksa orang lain untuk menundukkan diri, tetapi dia harus menundukkan dirinya sendiri. Ya, menundukkan dirinya sendiri, mengikuti aturan Alkitab. Nah, ini penting bagi kita. Ya, nah. Perempuan yang bersuami menundukkan diri pada suami. Ya, dalam Efesus, ya, kita bisa lihat Efesus pasal 5, ya, Efesus pasal 5 ayat 22. Kalau kita lihat, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi ini sebuah himbauan, sebuah perintah agar perempuan yang bersuami menundukkan diri. Jadi perempuan Kristen Alkitabiah harus mengerti ini. Bukan terus dituntut suami, hai istri tunduklah pada suami, bukan. Tapi dia harus menyadari bahwa dia harus menundukkan dirinya kepada suami. Andai kata dia bersuami orang yang tidak lebih cerdas dari dia, mungkin dia merasa diri lebih pintar dari suaminya, ya, apa tindakan? Dia harus menundukkan diri. Ya, jadi dia sendiri harus punya satu sikap untuk menundukkan diri. Nah, ya. Dalam Kolose, kita bisa lihat Alkitab kita di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 18. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ini perintah diberikan kepada istri untuk menundukkan diri. Ya, jadi perempuan Kristen Alkitabiah harus betul-betul mengerti ini. Ya, harus betul-betul menghayati kebenaran ini. Ya. Yang belum bersuami, dia harus mentaati orang tua. Ya, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena hal itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi, yang belum bersuami harus mentaati. Ya, mentaati orang tua. Yang sudah bersuami harus menundukkan diri kepada suami. Nah, ini dalam kehidupan sosial. Ya. Jadi, kalau perempuan Kristen Alkitabiah betul-betul memahami hal ini, dalam kehidupan sosial tidak akan ada persoalan. Ya, baik interaksi antara sesama maupun interaksi dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ada lagi yang berkata, loh kalau dalam rumah suaminya hidupnya tidak takut Tuhan, apakah saya harus tetap menundukkan diri? Ya, itu harus. Ya, karena itulah kunci di mana seorang suami dapat berubah. Ya, di dalam surat 1 Petrus, coba kita lihat Alkitab kita. Dalam surat 1 Petrus pasal 3, ya, saya akan bacakan untuk saudara. Pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Jadi Alkitab menekankan bahwa istri yang bersuamikan orang yang tidak beriman, dia harus menunjukkan satu kelakuan, ya, yang Alkitabiah. Lewat kelakuan yang Alkitabiah itu, suami dapat dimenangkan. Jika mereka melihat, ayat 2, bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu, ya, mereka dimenangkan. Nah, ini penting bagi perempuan Kristen Alkitabiah. Jadi, kalau perempuan Kristen Alkitabiah betul-betul memahami prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan,
Saya jamin, hidup rumah tangga tidak ada persoalan, hidup sosial tidak ada persoalan, ya. Dalam kehidupan iman lebih-lebih lagi, ya, lebih-lebih lagi akan menjadi satu contoh dan teladan. Jadi perempuan Kristen yang Alkitabiah, poin besar yang pertama tadi kita sudah bahas, perempuan dalam penciptaan. Yang kedua, perempuan dalam keseharian, dan yang terakhir saya akan bahas perempuan dalam jemaat. Nah, ini perempuan dalam jemaat ini penting, ya. Banyak orang Kristen tidak memahami prinsip perempuan dalam jemaat, sehingga ketika mereka keluar dari jemaat dalam hidup sosial, hidup mereka jadi kacau balau. Ya, hidup mereka jadi kacau balau, dan yang berikut tidak memberikan satu contoh atau teladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perempuan dalam jemaat, nomor satu kita lihat di sini, ya, apa yang harus dilakukan perempuan di dalam jemaat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat 1 Timotius pasal 2, coba kita perhatikan Alkitab kita. Dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11. Ya, kita bisa lihat Alkitab kita dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 11. Di situ, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Nah, lihat ya. Perempuan di dalam jemaat seharusnya, idealnya, Alkitabiahnya harus berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Nah, ini penting, ya. Nah, zaman sekarang banyak perempuan yang jago ngomong. Bahkan di Semarang ada perempuan yang berkhotbah, bernubuat, salah lagi. Ya, nubuatnya dia katakan bahwa virus corona akan berakhir di bulan Maret. Ini hari masih bulan April, ya. Virus itu masih terus berkelanjutan. Bahkan virus corona masuk di NTT itu di bulan April, ya. Terus, ya, mulai dari Kota Kupang pergi ke Rote. Tadi malam saya dengar sudah ada satu di Soe, ya. Nah, jadi ini sudah perempuan lagi mengajar, bernubuat, salah lagi, ya. Nah, itu Incipto, ya, saya lupa pendeta atau apa itu, Incipto, salah lagi nubuatnya. Banyak lagi orang Kristen yang percaya kepada dia. Karena apa? Banyak orang Kristen hari ini akal sehatnya tidak jalan dan tidak mengasihi Tuhan. Kalau mereka betul-betul mengasihi Tuhan, mereka akan melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau seorang nabi salah bernubuat, itu harus dilempar sampai mati. Kalau di dalam bangsa Israel, dilempar sampai mati. Tapi apa? Mereka biarkan. Justru mereka mendukung kesesatan itu terus berkelanjutan. Nah, ini perempuan dalam jemaat harus berdiam diri. Seharusnya, kata seharusnya ini sebuah penekanan. Perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Idealnya begitu. Ya, lalu bagaimana kalau ada perempuan yang berbicara? Berarti itu laki-laki, bisa dikatakan laki-laki di dalam jemaat itu laki-laki yang menghinakan dirinya sendiri. Mengapa? Karena kepala dari perempuan adalah laki-laki. Nah, ya, berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Nah, kalimat ini harus dipahami dalam konteks jemaat lokal. Bukan berarti di dalam kehidupan sehari perempuan diam-diam saja, tidak boleh omong apa, tidak boleh omong itu. Tidak. Tapi ini dalam konteks berjemaat. Nah, dari mana kita tahu itu dalam konteks berjemaat? Itu ditekankan lagi di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-14. Ya, kita bisa lihat Alkitab kita dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita dalam surat 1 Korintus 14 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Ya, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, ada pendeta Esra Soru salah tafsir ayat ini. Ya, dia bilang itu ayat itu berbicara bahwa di dalam jemaat kalau ada orang yang beribut-ribut harus berdiam diri. Karena waktu itu konteks dekatnya di Korintus banyak perempuan-perempuan yang ribut-ribut. Jadi perempuan-perempuan harus berdiam diri. Ini Esra Soru salah. Pendeta Esra Soru salah kutip ayat ini. Ya, dia harus lihat di bagian pertama. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus.
Jadi kata sama seperti semua jemaat berarti bukan hanya di Korintus, tapi dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri, ya, di dalam pertemuan jemaat. Nah, ini ada kalimat yang lebih khusus, ya, kata yang lebih khusus. Berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Gereja yang Alkitabiah, perempuan Kristen yang Alkitabiah, ya, yang memahami hal ini tidak akan menentang kebenaran firman Tuhan. Karena sekarang Alkitab menuntut kepada perempuan untuk menundukkan diri, bukan ditundukkan, ya, tapi menundukkan diri, ya. Jadi berdiam diri di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, bagaimana dengan perempuan yang berkhotbah hari Minggu pagi di gereja? Itu tidak Alkitabiah. Itu perempuan yang tidak menundukkan diri. Itu bukan perempuan Kristen yang Alkitabiah. Ya. Lalu bagaimana dengan gereja yang mengizinkan? Bisa dikatakan itu gereja yang tidak Alkitabiah. Kalau Alkitabiah prinsipnya sesuai dengan Alkitab. Ya, dalam 1 Korintus 14 ayat 34 ini sangat tegas Alkitab katakan bahwa sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Ya, artinya orang kudus itu orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah bertobat. Nah, berarti jemaat yang demikian yang mengizinkan perempuan untuk berkhotbah setiap minggu pagi di hadapan laki-laki dewasa, atau berkhotbah dalam pertemuan-pertemuan jemaat yang dihadiri oleh laki-laki dewasa, itu jemaat, bukan jemaat orang-orang kudus. Nah, ya, bukan jemaat orang-orang kudus. Dan apa yang dikatakan oleh pendeta Esther Suruh itu juga salah. Ya, bukan seperti itu. Bukan karena konteks dekatnya waktu itu ada banyak orang bergosip, jadi hari ini orang harus berdiam diri. Bukan, konteksnya bukan itu. Tapi konteks ini berhubungan dengan perempuan di dalam jemaat, karena hal ini diulangi lagi di dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 11 dan 12. Nah, ya. Tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki, apalagi berkhotbah. Lalu ada yang bertanya, apakah perempuan boleh berkhotbah, Pak? Bagaimana dong perempuan-perempuan yang sekolah Alkitab? Apa yang mereka harus lakukan? Kan tidak harus berkhotbah di kebaktian umum. Banyak pelayanan yang bisa mereka lakukan, pelayanan misi. Boleh tidak perempuan menginjili orang yang belum diselamatkan? Oh boleh, karena dia perempuan kudus. Dia harus memimpin orang yang belum diselamatkan untuk jadi, ya, dimenangkan. Sesudah dimenangkan, dia harus memberikan pimpinan itu kepada laki-laki. Itu bukti dia menundukkan diri. Ya, pelayanan keluar menginjil. Lalu apa? Banyak lagi pelayanan di dalam jemaat. Berkhotbah kepada kaum perempuan. Ya, mengajar sekolah minggu. Ya, ada banyak pelayanan yang bisa dilakukan. Kalau kita list di dalam Roma 16 itu ada beberapa perempuan di situ. Ya, ada Ibu Rufus, ya, ada Trifosa, Trifena. Ya, itu banyak pelayanan yang mereka lakukan. Jadi tidak ada alasan bahwa kalau hari ini kita perempuan sekolah Alkitab itu percuma dong kalau dia tidak bisa jadi pendeta. Oh, tidak percuma. Itu tidak percuma. Ada banyak pelayanan, ada banyak peran wanita di dalam Alkitab yang sangat penting. Di luar berkhotbah di atas mimbar. Ya, hari ini banyak orang fokus di atas mimbar. Apa? Tujuannya apa? Ya. Nah, jadi Alkitab katakan harus menundukkan diri. Ya. Yang berikut Alkitab katakan bahwa hari ini banyak pendeta perempuan. Ini tidak Alkitabiah, itu perempuan-perempuan yang jadi pendeta. Itu tidak Alkitabiah. Itu bukan perempuan Kristen yang Alkitabiah. Mereka sama sekali tidak mau menundukkan diri. Ya, karena Alkitab memberikan syarat seorang menjadi penatua. Ya, coba kita buka Alkitab kita dalam surat 1 Timotius pasal 3. Kita buka Alkitab kita dalam surat 1 Timotius pasal 3. Ya, kita bisa lihat Alkitab kita dalam surat 1 Timotius pasal 3. Kita lihat ayat 2, ya. Bisa saudara baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7, tapi kita coba lihat ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat 4. Ya, ayat 4 dikatakan, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi, perhatikan ini, Alkitab tegaskan bahwa seorang penilik jemaat harus suami dari satu istri. Itu udah jelas laki-laki.
Yang kedua, ya, dia harus kepala keluarga, bukan ibu rumah tangga. Nah, ini harus dipegang baik-baik. Ya. Jadi saya bisa katakan dengan sangat tegas bahwa perempuan-perempuan yang hari ini menjadi pendeta, gembala jemaat dan segala macam, itu mereka bukan perempuan Kristen yang Alkitabiah. Ya, mereka bukan perempuan Kristen yang Alkitabiah. Mereka tidak berhasil mentaati firman Tuhan untuk menundukkan diri mereka. Ya, tidak berhasil untuk menundukkan diri mereka. Nah, karena Alkitab katakan bahwa penilik jemaat ini, ya, Alkitab gunakan istilah di dalam Timotius ini penilik jemaat ini sama dengan gembala jemaat, sama dengan penatua. Atau hari ini di Indonesia diberi gelar sama dengan pendeta. Ya sama. Ya penilik jemaat. Nah, itu bisa kita lihat. Ya kata penilik ini digunakan untuk mengindikasikan gembala. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, kita bisa lihat Alkitab kita, dalam Alkitab kita, Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Mari kita lihat Alkitab kita. Ya, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Nah, itu garis bawahi kata menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Jadi penilik itu adalah gembala. Jadi perempuan tidak boleh jadi gembala. Itu Alkitab. Perempuan yang jadi gembala hari ini tidak berhasil menundukkan dirinya. Dan bukan perempuan Kristen yang Alkitabiah. Ya, penilik itu sama dengan gembala, sama dengan penatua. Ya, sama dengan penatua di dalam surat Titus. Coba kita perhatikan Alkitab kita. Dalam surat Titus. Ya, Titus pasal 1 ayat 5 dikatakan, karena aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang kupesankan kepadamu. Nah, bagian ayat 5 dia pakai kata penatua. Ayat 7, sebab seorang pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat Allah haruslah tidak bercacat. Jadi, itu istilah, itu jabatan yang sama. Ya. Nah, kata berbeda untuk menunjukkan fungsi, ya. Jadi penilik sama dengan penatua sebenarnya jabatannya, sama dengan gembala. Jadi tugas penatua itu menggembalakan, tugas penilik itu menggembalakan, tugas gembala itu menggembalakan. Kalau kita merujuk kepada surat Efesus pasal 4 ayat 11, maka itu jabatan yang sama, yaitu gembala. Jadi apakah perempuan boleh jadi pendeta, menggembalakan jemaat? Oh, tidak boleh. Alkitab ajarkan, tidak Alkitabiah. Itu perempuan yang tidak berhasil menundukkan dirinya. Ya. Yaitu perempuan yang tidak berhasil menundukkan dirinya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana sesudah kita mengerti kebenaran ini? Ya, lalu kita ada dalam sebuah jemaat yang tiap minggunya perempuan yang berkhotbah terus. Alkitab sudah katakan, ya, perempuan boleh jadi pendeta, jadi gembala, itu aturan manusia. Itu aturan manusia. Nah, kalau aturan manusia, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya apa? Alkitab sudah katakan, ya, bahwa yang dimaksud dengan aturan manusia itu akhirnya jadi sebuah ibadah yang sia-sia. Matius 15 ayat 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, Tuhan Yesus menekankan konteks ini kepada umat Israel. Umat Israel sudah diberikan, ya, peraturan, perintah, ya, ketetapan dan larangan yang Tuhan berikan. Tetapi kemudian mereka merumuskan sendiri aturan mereka, ya, menjabarkan sendiri sesuai dengan konsep mereka, lalu menerapkan itu sebagai ibadah mereka. Dan apa yang dihasilkan? Tuhan katakan di sini, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan hatinya jauh dari mereka. Nah, kalau konteks ini diterapkan dalam aplikasi perempuan tadi, maka ibadah yang dipimpin oleh perempuan di dalam gereja, yang dihadiri oleh laki-laki dewasa, itu ibadah yang sia-sia. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, ini Alkitab sangat tegas. Loh, kalau mau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang Alkitabiah dong. Ya, jangan jadi orang Kristen yang
setengah-setengah. Kalau kita mau menjalankan prinsip Alkitab yang sebenar-benarnya, inilah prinsip Alkitab yang sebenar-benarnya. Ya, inilah prinsip Alkitab yang Alkitabiah. Ya, jadi di dalam Kolose 2 ayat 23 dikatakan peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan manusia tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, konteks dekatnya hal itu berhubungan dengan adanya Kristen Yudaisme yang masuk ya dalam kehidupan jemaat, lalu menerapkan prinsip-prinsip hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya sama kalau kita terapkan dalam konteks itu peraturan-peraturan nampaknya penuh hikmat. Oh, karena perempuan itu lebih aktif, mereka harus diberikan peran. Oh, kasihan dong perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi tidak apa-apa perempuan itu jadi pendeta, jadi gembala, jadi penilik. Itu alasannya tidak Alkitabiah. Ya, sangat tidak Alkitabiah. Karena Alkitab sudah katakan dia harus menundukkan diri. Nah, dia harus menundukkan diri. Jadi itu tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, jadi orang Kristen Alkitabiah harus memahami ini. Ya, kalau hari ini Anda ada di dalam gereja yang begitu, Alkitab sudah katakan bahwa itu ibadah yang sia-sia. Percuma mereka beribadah kepadaku, itu percuma. Karena siapa yang suruh dia jadi pendeta? Siapa yang suruh dia jadi gembala jemaat? Itu ajaran manusia. Nampaknya penuh hikmat. Ya, jawabannya penuh hikmat. Nah, mungkin ada yang bertanya, adakah gereja yang Alkitabiah seperti itu? Oh, ada. Ya, kami menerapkan prinsip kehidupan berjemaat sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, lalu banyak yang marah, banyak yang memusuhi kami. Ya tidak apa-apa, karena ini prinsip Alkitab. Ya, kalau kamu tidak suka terhadap prinsip Alkitab, ya tidak boleh berkhotbah dari Alkitab dong. Ya, iman Kristen dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini banyak gereja yang menikahkan orang yang sudah punya anak di dalam gereja. Ini tidak Alkitabiah. Ya, banyak gereja istri-istri tidak tunduk pada suami, istri-istri yang khotbah tiap kali berdoa suami-suami bilang mama saja. Apa itu? Itu sama sekali bukan orang Kristen yang Alkitabiah. Itu bukan jemaat yang kudus. Ya. Dan akhirnya kehidupan Kristen mengalami degradasi dari hari ke hari. Ya, ini hari kita bisa saksikan itu. Kita bisa saksikan itu. Sudah sangat sedikit jemaat yang betul-betul murni, yang betul-betul Alkitabiah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelajaran firman Tuhan pagi hari ini, perempuan Kristen yang Alkitabiah, saya sudah bagikan kepada kita 3 hal penting: perempuan dalam penciptaan, perempuan dalam keseharian, dan perempuan dalam jemaat. Ya, saudara kalau ada pertanyaan bisa menyampaikan pertanyaan lewat SMS atau WA, ya. Ya, di nomor saya 082124198797. Ya, saya gembala dan Jesuat, ya, gembala jemaat GBI Agape Kupang dan juga perintis dari jemaat itu. Ya, bisa dikatakan saya memulai jemaat itu, ya, dengan satu konsep ingin membangun satu jemaat yang betul-betul sesuai dengan prinsip Alkitab. Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semoga pelajaran firman Tuhan pagi hari ini menyegarkan jiwa kita, ya, menyegarkan jiwa kita dan memberikan dorongan dan semangat bagi kita. Nah, ya, terima kasih Pak Talan. Ya, ada satu komentar, Maranatha Pak Dance, lama kita tidak bertemu dan saling berbagi dalam firman. Ya, saya harap nanti kita bisa ketemu Pak Talan, ya. Semoga dengan renungan pagi ini Pak Talan bisa lebih mantap lagi, ya, mengenai posisi perempuan dalam jemaat, ya. Oke. Dan untuk semua yang sudah menyaksikan, kalau kebenaran ini memang hal yang baik, ayo share kepada sebanyak mungkin saudara-saudara yang lain, ya. Kalau saya salah, kasih tahu saya. Kalau saya benar, kasih tahu orang lain, ya. Saya Gembala dan Jesuat, Maranatha.